Libur Wah, Ahad, Sabtu Ahad libur, Ustaz. oh. Kalau hari biasa pun karena di kita jadwalnya ada fleksibel gitu, Ustaz. Oh, Ada. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak banget. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelas pagi ini, Pak Oka. Ada Ustaz terakhir sebelum Lebaran. Oh, jam berapa? Nanti jam biasa Ustaz jam apa? 6.45 nanti Ustaz. Kita mulai ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'id. Qatal fudala rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Ma'alim Wasatih wal I'tidal karya Syekh Al-Muhaddis Abul Hasan As-Sulaimani Al-Ma'ribi hafizallahu taala wa faqah. Kita akan baca catatan kaki di catatan kaki di halaman 34. Ya, silakan Mas Haris Sesa. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala al-mu'alif hafizahu ta'ala wa sahihu indana ana ummatal islami tajma'ul muqirrina bihudusil alam wa tauhidi sani'ihi wa qidamihi wa sifatihi wa adlihi wa hikmatihi wa nafyi tasbihi anhu wa binubuwati Muhammadin wa risalatihi ilal kafati wa bita'idihi syari'atihi wa bi anna kulla ma ja'a bihi haqqun wa bi anna al-Qur'ana man ba'u ahkami syari'ah wa anna al-Ka'bata hiya qiblatul lati tajibu sholatu ilaiha faqullu man aqarra bidzalika kullih walam yasubhu bibid'atin tuaddi ilal kufri fahuwa fahuwa sunniyul muwahidu intaha. Nah, disampaikan oleh Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi rahimallahu taala di kitabnya yang merupakan salah satu buku populer dan penting di ilmu Maqalatil Firaq, yaitu kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau katakan wasahihu indana, dan yang benar indana menurut keyakinan kami, anal ummata tajma'u al-mukirin, bahasanya umat Islam ya, dalam pengertian umat ijabah, ya, tajma'u al-mukirin, ya, mencakup semua orang yang mengakui bihudusil alam, kalau alam semesta itu baru dan tidak kodim, yaitu azali, dan bahwasanya pencipta alam itu Esa.
Dan bahasanya pencipta alam yaitu Allah itu qidam, qadim. Qadim di sini maknanya azali, dulu tanpa awal. Demikian juga mukirin wasifatihi, mengakui sifat-sifat Allah, mengimani kalau Allah itu adil, Allah itu bijaksana, dan meniadakan adanya keberadaan makhluk yang mirip dengan Allah, mengakui kenabian Muhammad dan kerasulannya. Kerasulannya itu berlaku ilal kafah, untuk semua orang, untuk semua orang dan jin, manusia dan jin, bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang di zaman dulu, namun ilal kafah semuanya. Wabita'idi syariatihi, dan mengakui ini kenabian dan kembali ke bi wa nubu binubuwah, dan mengakui penguatan syariat sang nabi dengan berbagai macam mukjizat, dan mengakui bahasanya anakula maja'a bihi, semua ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar atau sebuah kebenaran, dan bahwasanya Al-Quran adalah sumber hukum-hukum syariat, sumber hukum yang tertinggi, bahwasanya Ka'bah adalah kiblat yang sholat itu wajib menghadap ke arahnya. Kemudian beliau katakan, fakulu man aqarra bidzalika kullihi, semua orang yang mengikrarkan dan mengakui hal ini, walam yasyubhu, dan pengakuannya itu tidak dinodai. Dari kata-kata syaba yasyubu, artinya mencampuri. Tidak dia campuri bibit atin dengan bid'ah. Bid'ah di sini kesesatan akidah. Tu'ati ilal kufri, yang mengantarkan kepada kekafiran. Bahwa sunniul muwahhid, maka dia adalah sunni yang bertauhid. Intah, sekian kutipan perkataan beliau rahimallahu ta'ala. Kalau muwahhid dalam artian muslim, perkataan ini musallam ya. Perkataan ini bisa diterima. Tapi yang cukup mengganjal ini adalah label sunninya. Gitu. Kecuali jika ahlu sunnahnya itu bimaknal am, dalam makna yang luas, yaitu bukan syiah. Gitu. Karena poin-poin yang disampaikan di sini kurang spesifik kalau untuk label sunni. Kalau label muwahhid dalam artian muslim, mukmin, muslim, akhuna fil Islam, saudara dalam Islam. Nah, apalagi di sini ada cuma persyaratannya bibit aten tu ati ilal kufur. Dan ada bid'ah yang tidak mengantarkan pada kekafiran, tapi hanya mengantarkan dia kepada kesesatan sehingga masuk ke dalam 72 golongan yang sesat. Nah, ini sehingga kurang spesifik kalau untuk dapat label sunni. Nah, selanjutnya Mas Radinka. Assalamualaikum. Qala al-muallif hafizahullah. Qultu wa huwa fil jumlati kama qala rahimahullah wa ammal kidamu wa yukni anhu annahu jalla thana'uhu al-awwalu falaysa qablahu syai'un wallahu a'lam. Wa qala Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah fi syarhihi lil aqidah at-tahawiyah Lil inna aqidah qawlahu dibaca lengkap ya.
dibaca للعقيدة lengkap. Ya, di majelis ini dibacanya lengkap. للعقيدة الطحاوية عند قول الطحاوي محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه Khalquhu. Harusnya, خلقه oh, خلقه khalqahu. Nah, a'jaza ya. Nah, khalqahu. خلقه هناك ثلاث صفات من أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدعة ما هي صفة الكلام وصفة الرؤية وصفة العلو هذه الصفات هي العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة من أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدعة Nah, قلت hasbuk. Qultu kata Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, wa huwa, dan itu fil jumlati secara global sebagaimana yang beliau katakan. Nah, cuma Syekh Abdul Hasan mengkritik masalah qidam. Masalah ini saja yang beliau kritik. Wa amal qidamu, adapun sifat qidam, wa yurni anhu, maka sudah cukup sehingga kita tidak perlu menggunakan istilah qidam. Sudah cukup dengan bahasanya Allah Jalla Thana'uhu al-awwalu. Jadi sifat awaliyah yang maknanya laisa qablahu syai'un. Tidak ada satupun sebelum Allah, wallahu a'lam. Yang kita cermati, wa fil jumlati kama qala wa amal qidamu fayurni anhu annahu jalla thana'uhu al-awwal. Ya, yang kita cermati qidam itu tidak masalah ya. Terutama jika itu mimbabil ikhbar, bukan mimbabil sifat. Bukan itsbati sifat, penetapan sifat itu tidak masalah. Dan kosakata ini dipakai oleh para ulama. Dan para ulama pun memakainya. Dan itu maknanya mimbabil ikhbar. Menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hal yang menguatkan ganjalan saya untuk ini bahwa sunni adalah kutipan selanjutnya. Perkataan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ketika menjelaskan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini ulama besar, murid seniornya Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Beliau yang bisa dikatakan mewarisi ilmunya Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Siapa yang terluput dari belajar dengan Syekh Ibnu Baz, ada sampai ada ungkapan, siapa yang terluput sehingga tidak berkesempatan belajar dengan Syekh Ibnu Baz, belajarlah kepada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Nanti seakan-akan belajar sama Syekh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala. Karena dinilai beliau murid yang betul-betul mewarisi gurunya. Copy paste gurunya ada di sini. Jadi murid yang totalitas menyerap semua ilmu gurunya. Karena di dunia belajar ya ada murid yang seperti ini, totalitas mewarisi ilmu gurunya, pemahaman gurunya, cara berpikir gurunya, cara bersikap gurunya, sehingga belajar kepada beliau sama seperti belajar dengan gurunya. Dan ada yang tidak sampai level demikian. Dia cuma istifadah dari gurunya saja di beberapa hal gitu. Boleh jadi dia ya warna-warni dengan guru-guru yang lain gitu. Dan guru-guru yang lain juga dominan pada dirinya. Lain halnya dengan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Beliau copy paste gurunya.
Beliau tentu punya guru-guru yang lain, tapi guru-guru yang lain statusnya adalah ya pengayaan saja. Tapi al-asal beliau itu copy paste Ibnu Baz rahimallahu taala, demikian ya, pujian untuk beliau ini. Ketika menjelaskan perkataan atau hawi ini madhabnya Hanafi, dan semula beliau itu Syafi'i. Tahawul madhab dari Syafi'i ke Hanafi. Padahal perlu diketahui bahasanya rival keras dalam dunia madhab, rival kerasnya Syafi'i itu Hanafi gitu. Dia pindah ke jadi ulama besar, tokoh besar madhab Hanafi. Dan beliau ini pada awalnya adalah Syafi'i karena pamannya adalah ulama besar Syafi'iyah. Dan ini keponakannya Muzani, ya, muridnya Syafi'i. Nah, seingat saya gitu. Nah, ini keponakannya Al-Muzani. Beliau katakan, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, ada 3 sifat Allah. Siapa yang menetapkannya? Terjemah bebas dari saya, terjemah luas, siapa yang mengimaninya? Maka dia bagian dari Ahlussunnah. Siapa yang mengingkarinya atau tidak mengimaninya, maka dia ahli bid'ah. Ketika dia tidak mengimaninya karena takwil. Nah, maka nafiunya adalah nafiu takwil. Pengingkaran karena takwil. Ditakwil. Misalnya tadi Allah berbicara, oh itu maksudnya begini-begini gitu. Kalau peniadaannya karena ingkar, ya tentu lain. Sehingga nafyu di sini perlu ditafsil. Kapan dia ahlul bid'ah? Manakala nafyunya adalah nafyu takwil, bukan nafyu rad, menolak, atau nafyul ingkar, mengingkari. Apa 3 sifat itu? Yang pertama, Allah itu berbicara. Yang kedua, Allah itu bisa dilihat di akhirat. Yang ketiga, zat Allah itu di atas seluruh makhluk. Artinya di luar alam. Tidak di dalam alam, di luar alam semesta, di atas seluruh makhluknya. Nah, 3 sifat ini menjadi indikator yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Nah, gitu. Siapa yang mengimani 3 hal ini, maka dia sunni. Nah, kalau kita bawa ke sini kan nggak nyambung, kurang ya. Kalau kita bawa ke sini kan kurang. Hal-hal ini tidak disinggung, gitu. Hanya ya Allah tidak sama dengan makhluk. Ya, ini apa global gitu. Value global sekali. Paling yang disebutkan adalah Esa, Kodim, ini. Jadi global. Sehingga bahwa sunni gitu. Sehingga kalimat fawasuni di sini mengganjal. Tapi nanti saya akan ada uraian lebih lanjut untuk kata beliau ini. Namun setelah kita selesaikan catatan kaki. Ya, siapa yang mengimani 3 hal itu maka dia bagian dari Ahlus Sunnah, dan siapa yang mengingkarinya itu nafya takwilin. Pengingkaran karena takwil maka dia ahli bid'ah. Kalau nafya ingkarin atau nafya raddin, batal imannya gitu. Min. Nah, kemudian Pak Oka. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Qala mu'allif hafizahullahu ta'ala
qultu hazal bin nisbati li akbari masaili sifati wal af'ali wa ila fahunnaka usulu Fahunaka, jangan ada tasydidnya. Fahunaka dibaca biasa saja. wa illa fahunnaka usulu ukhra Usulun. fahunnaka usulun ukhra labudda min tawafiraha fi Tawafur. sunni min tawafuraha Tawafuriha. min tawafuriha fi sunni wa minha al mauqifu minal sahabati Minas radhiyallahu sahabati. radhiyallahu anhum wal mauqifu minal khawariji wal murji'ati wal mu'tazilati wal kasirin minal firaqi wallahu a'lam wa Nah, qala hasbuk. Kultu, nampaknya kultu ini Sa'abul Hasan ya. Hadza perkataan Abdul Aziz Ar-Rajihi tadi itu dikaitkan masalah sunni dan bid'ah untuk bab sifat Allah. Li akbari masaili sifati wal af'al. Kalau berkaitan dengan pembahasan sifat dan perbuatan Allah, itu sunni dan bid'ahnya parameternya 3 sifat tadi. Tapi kalau sunni secara keseluruhan, kurang. Karena 3 hal tadi baru bab sifat. Fahunaka usulun ukhra, maka ada prinsip-prinsip ahlussunnah yang lain yang harus mintawafur, terpenuhi. Sunni untuk masuk dalam kategori seorang sunni. Semisal mauqif min, wakofa, ini dari kata-kata wakofa, kemudian sambungnya min. Atau di sini mauqif min itu artinya sikap, sikap kepada para sahabat, sikap terhadap sejumlah aliran sesat, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan banyak dari sekte-sekte dalam Islam yang lain. Wallahu. Nah, kemudian Yunus atau sebelum ini masuk tadi Pak Oka, tawafur itu di i'rab di tasrif dulu Pak Oka tadi masih ganjil tadi tawafurnya Pak Oka tadi. Wazannya apa itu? tafa'ul Wazannya tafa'ala. wa fa'ala Ya, coba di i'rab istilahnya dulu wazannya dulu tafa'ala. tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun mutafa'alun tafa'ul la Tafa'al kok tafa'ul. tatafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun Ya, tawafur tawafura la tawafara. tawafaro yatawafaru tawafuran mutawafarun tawafar la tatawafar mutawafarun mutawafarun Ya. Tak minta fawuriha di sini ya, minta fawuriha. Ini kalau guru ngaji saya dulu seperti ini juga suka ditasrif lughawi. Jadinya diambil dari min tawafurihi. Kemudian min tawafurihima. Sampai nanti ketemu tawafuriha. Gitu. Ya. Silakan ditasrif seperti yang saya contohkan Pak Arifin. Jadi Ustaz, yang minta wafuri saja. Ya, min tawafuri. Bismillahirrahmanirrahim. Min tawafurihi, min tawafurihima, min tawafurihim, min tawafuriha, min tawafurihima, min tawafurihinna, min tawafurika, min tawafurikuma, min tawafurikum,
min tawafurikuma min tawafurikunna min tawafurina. Nah, kemudian selanjutnya Yunus. أحسن الله إليكم. قال الشيخ حفظه الله Qala تعالى syaikhu. قال الشيخ حفظه الله تعالى وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية نهاية الشريط الثاني والخمسين وفي لغة الشريط شيء من القلق واللحن في العبارة إجابة على سؤال يوجد من أعلام أهل السنة قديما وحديثا من خالف عقيدة أهل السنة وطريقة السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما موقفنا منهم Nah, فأجاب Syekh Saleh Al-Syekh di sarah beliau yang masih dalam bentuk kaset diambil sama sebelasan dari kasetnya. Nihayatul Asarid Athani, akhir dari kaset nomor 52. Berarti sit B ya. Kalau kaset zaman dulu ada sit A, sit B. Dan beliau kasih komentar tentang aspek bahasanya, dan di bahasa yang muncul di kaset tersebut syai'un minal qalaqi. Ada sedikit kolak kecemasan. Atau kolak itu aslinya kecemasan. Cemas di sini mungkin artinya kurang jelas ya, sebagaimana kata setelahnya. Walahan fil ibarati, dan lahan berbahasa yang kurang bagus. Fil ibarati, dalam kata atau susunan kata. Ijabatan, dan perkataan beliau adalah jawaban untuk sebuah pertanyaan. Yujadu, dijumpai di antara tokoh ahli sunnah masa silam dan masa sekarang. Man, ada tokoh atau ulama yang menyelisih akidah ahli sunnah dan menyelisihi tariqat salaf, jalan salaf dalam sebagian perkataannya, atau tidak dalam seluruhnya, atau ya, dalam sebagian perkataan tidak seluruhnya. Itu dalam sebagian poin-poin akidah Ahlussunnah. Apa sikap kita kepada beliau-beliau? Ini berarti beliau menyimak ya rekaman kaset gitu zaman dulu ya, sebelum ini ditranskrip dan dicetak. Dan Syarah Tahawiyah kalau untuk versi ya Salafi, di samping yang lama adalah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Kalau yang ulama muasirin kontemporer ya, yang termasuk dianggap paling bagus ya, paling top adalah karya beliau ini. Syarah Aqidah Tahawiyah karya Sasalah Al-Syekh, 2 jilid. Kemudian ada versi ringkasnya. Versi ringkasnya kalau nggak salah judulnya dikasih judul Al-Wafi gitu. Itu 1 jilid. Ya, Pak Arifin. Ustaz dari fa'ajaba saja. Nah, قال الشيخ حفظه الله تعالى فأجاب حفظه الله تعالى ذكرت أنا عدة مرات الجواب يعني على مثل هذا وهو أن مخالفة من خالف على قسمين الأول القسم الأول مخالفة في الأصول mukhalafatun. نعم أستاذ مخالفة في الأصول الأصول العامة ما هي مثلا الأصل في الغيبيات الإثبات Al-itsbatu.
al-itsbatu. Hasbuk. Maka jawaban beliau hafizallahu ta'ala telah aku sebutkan ana, dzakartu ana. Ini kalau kita ketemu kalimat semacam ini, apa ini i'rab dari ana di sini? Apa Taukid, statusnya, Ustaz. jabatannya dalam kalimat? Apa ini? Taukid, Ustaz. Taukid. Taukid. Nah, santu. Taukid ya, bukan fa'il. Fa'ilnya tetap domir di dalam dzakartu. Nah, kemudian dimunculkan domir itu ana. Nah, ini mimpa bitaukid. Iddata maratin beberapa kali. Al-jawab jawaban. Itu jawaban, yakni maksudnya ala misli hada, untuk pertanyaan semisal ini. Jawabannya ana mukhalafataman. Sikap beda atau pendapat beda dari orang yang berbeda. Itu ada dua macam. Yang pertama, sikap dan keyakinan yang berbeda fil usul dalam prinsip-prinsip ahlu sunnah. Yaitu prinsip-prinsip generalnya. Mahia, apa itu prinsip general? Contohnya, al-aslu fil ghaibiyat, hukum dasar untuk hal-hal yang bersifat gaib, semacam yaumil akhir, semacam ketuhanan, adalah al-itsbat. Informasi yang ada, informasi valid yang ada ditetapkan dan diimani. Kemudian contoh usul yang lain, kata beliau, ridho. Assalamualaikum. Qala musannif hafizahullah ta'ala. Wal aslu fi sifatillahi azza wa jalla al-itsbatu wa adamu tajawuzil qur'ani wal hadithi. Wal aslu fil imani wa annahu qawlun wa amalun wa qawlul lisani wa i'tiqadul janan Binani, assalamualaikum jinani wa amalul jawarihi wal arkani wa annahu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. nah, contoh usulul ammah, prinsip general dalam akidah Ahlussunnah yang lain adalah al-aslu, hukum dasar untuk atau kaidah dalam menyikapi sifat Allah Azza wa Jalla adalah al-itsbat. Informasi yang valid berupa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, al-itsbat, ditetapkan dan diimani. Wa adam tajawuz, dan tidak melampaui informasi yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis. Sebatas dan cukup dengan informasi dari Al-Quran dan hadis. Contoh yang lainnya adalah prinsip dalam iman. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan, keyakinan hati, amal anggota badan, wal arkan sama amal anggota badan. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Disimpulkan oleh sebagian ulama atau sebagian syekh, iman menurut ahlu sunnah itu khamsununat, 5 frase yang diakhiri dengan nun. Yaitu al-i'tiqadu bil jinan, akhirnya kan nun. Ini al-i'tiqadu bil jinan, kemudian atau atas tiku bil jinan, wala an-nutqu bil lisan, wal amalu bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Ada 5 frase berakhiran nun. Jadinya khamsu nunat. Nah, Mas Safrandi.
Assalamualaikum ilaikum. Qala al-muallif hafizallahu ta'ala wa fi masailil qadari itsbatul qadari 'ala al-maratib allati ja'at wa anna Allah 'azza wa jalla khalaqa kulla syai'in biqadarin wa annahu khaliqul af'al ila akhirih. Nah, dan dalam permasalahan takdir, maka usulnya atau prinsip pokoknya adalah itsbatul qadar, mengimani takdir alal maratibi mencakup 4 poin allati ja'at yang merupakan poin-poin berkaitan dengan takdir. 4 poin itu apa saja Mas Gani? Mas Gani, 4 poin terkait takdir yang wajib diimani. Mas Gani, cek-cek. Ustaz, Ya, Al-Kitabah, ya Ustaz, Al-Kitabah, sebelum kita kemudian Al-Khulqu, ya sebelum Ustaz. kita apa? Eh, eh, Sebelum kita al-ilmu. kehendak itu berarti al-ilmu, Al-Kitabah, Al-Khulqu, Sebelum khalqu itu 4. Sebelum khalqu apa? Al-Masyi'ah, Al-masyiatu. Nah, Masyi'ah, Ustaz. Ustaz. nah, jazakumullah khairan. Sesuatu lahiran, Ustaz. Yang biasa kalau dalam bahasa kitab-kitab akidah itu pakainya marotib. Tapi kalau terjemah enaknya 4 poin gitu. 4 poin berkaitan dengan takdir yang wajib diimani, yang diringkas dengan al-ilmu, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu, kemudian al-kitabah, pencatatan, al-masyiatu, Allah menghendaki untuk terjadinya itu semua, kemudian al-khalqu, dan penciptaan. Maka Allah menciptakan manusia dan perbuatan manusia. Itu di antara poin kandungan keimanan dan prinsip pokok keimanan dalam Ahlus Sunnah. Bahasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Wa annahu khaliqul afal. Allah itu menciptakan manusia dan perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu hakiki manusia pelakunya, namun hakiki juga Allah lah yang menciptakannya. Nah, Mas Hija. Baik Ustaz. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. هذه ال هذه الأصول هذه الأصول العامة التي يتفق عليها هذه الأصول التي من خالفها Man خالفها فهو ليس من أهل السنة الذي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة على التمام. Nah, Qultu Hasbuk. Hadil usul amma ini contoh prinsip-prinsip general ahlu sunnah yang yutafaku alaiha disepakati. Nah, prinsip-prinsip seperti inilah yang siapa saja yang menyelisihinya punya pemahaman yang beda, maka dia bukan bagian dari ahlu sunnah. Orang yang menyelisihi dalam salah satu dari usul-usul ini, dia bukan bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah secara sempurna, meskipun boleh jadi kita katakan dia bagian ahli sunnah dalam poin-poin yang lain. Nah, kemudian Mas Gani. Qultu bakait Rakyat Qultu bakiyat usu usu usulul bakiyat usulal ukhra usulun ukhra. usulun ukhra sabaqat
sabaqat al-isyaratu ila ba'diha. Summa qala hafidhahullahu ta'ala al-qismu tsani anna yatafaqa An ma'hum yattafiqa an yat an yattafiqa ma'hum fi usuli lakin yukhalifu fi ba'do fi fi ba'dil ada ada fi ba'dil tafsilati, hasbuk yakni hasbuk. Qultu kata aku katakan bakiat masih ada usulun ukhra, prinsip-prinsip mendasar ahlu sunnah yang lainnya. Sabaqat al-isyaratu, kata-kata isyarah kalau di bahasa Arab, kalau kita bawa ke bahasa Indonesia, itu ada beberapa kemungkinan penerjemahan. Terkadang isyarat, seperti isyarat dalam bahasa Indonesia. Terkadang terjemahnya adalah disinggung secara sekilas, tidak detail. Nah, ini contohnya seperti di sini. Ini maksudnya disinggung secara sekilas, tidak detail. Sabaqatil isyaratu ila ba'diha. Sebagian dari prinsip-prinsip tersebut telah disinggung secara sekilas di pembahasan sebelumnya. Sabaqat saya terjemahkan dengan sebelumnya. Nah, kemudian Ilyas Saleh Al-Syekh menjelaskan yang mukhalafah atau perselisihan atau penyimpangan yang jenis yang kedua, ada seorang yang yattafiq, sepakat dengan ahlu sunnah fil usul, dalam prinsip-prinsip pokok atau prinsip-prinsip dasar. Akan tapi dia menyelisihi fibak di tafsilat dalam sebagian rincian. Ya, Mas Kamal. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala ya'ni yu'minu bi anna sifati la natajawazu al-Qur'an Qur'ana wal hadith la natajawazu al-Qur'an wal haditha lakin yadharu lahu fihi sifatun annaha ghairu musbatatin anha munfiyatun fahadihi nanzuru fi sifati hal hal salafu hal salafu muttafaqun 'alaiha muttafiquna alaiha muttafiqun 'alaiha aw hal a'immatu nassu 'alaiha wattafaqu wa hadha khalafa am annahu khalafa wa lam yunassa 'alaiha ahadun min qablihi takhtalifu. takhtalifu. Nah, yakni artinya atau contoh penjelasannya atau penjelasannya, ada orang yang yu'minu, mengimani prinsip dasar. Prinsip dasarnya bi anna sifati, dalam masalah sifat Allah kita tidak boleh melampaui, melebihi dari informasi yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Hanya saja yadharu lahu, nampak baginya fihi dalam Al-Quran satu sifat yang itu tidak ditetapkan atau sifat itu ditiadakan. Lantas dia tidak menerima sifat tersebut. Nah, ini fahadhihi nangdu. Di kasus semacam ini kita lihat, apa yang kita lihat? Sifat yang jadi pembahasan. Apakah salaf menyepakati sifat itu? Atau ya minimal para imam menegaskan kalau Allah punya sifat itu, lantas semua imam dan ulama menyepakatinya. Nah, sesuatu yang disepakati ini lantas diselisih oleh orang itu. Ataukah orang itu menyelisih, tidak menerima sifat tersebut, hanya saja sifat itu lam yunassa 'alaiha ahadun min qablihi, tidak pernah ditegaskan oleh satupun ulama sebelumnya. Nah, sikap yang semacam ini takhtalifu, beda nanti statusnya.
Radinka? Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif hafizahullah, yakni mathalan man qala fi mas'alatil khuluwi minal arshi. Hadhihi ma'rufatun fin nuzuli, yakni fi mas'alatin nuzuli. Huna hadhil mas'alatu man qala yakhlu minal arshi, lakinnahu huwa muwafiqun ala anna Allah azza wa jalla mustawin alal arshi, kama yaliku bi jalalihi wa azamatihi, wa muthbitun li nuzulillahi azza wa jalla. Lakin ja'a bi qawlin lam yusbaq ilaihi, wa hadha yakunu mimma la yanfihi min ahli sunnati. Qultu la'allahu hafizahullah yuridu la yunfa ay la yukhraju min ahli sunnati. Qala walakin yughallatu fi hadhil jihati. Hasbuk. Huna hadil mas'alatu, huna di kasus ini, yakni masalah misalnya ada orang yang punya pendapat dalam masalah ketika Allah itu turun ke langit dunia, ars itu kosong ataukah tidak. Ini pembahasannya disebut mas'alatul khuluwi minal arsy. Saat Allah turun ke langit dunia, ars itu kosong, Allah tinggalkan, zat Allah itu kosong darinya ataukah tidak. Seingat saya, dalam masalah ini ada 3 penjelasan ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Allah turun ke langit dunia dan ars tidak kosong. Pendapat yang kedua, Allah turun ke langit dunia dan ars kosong. Pendapat yang ketiga abstain. Dengan alasan itu adalah kaifiatus sifat. Dan tidak ada informasi tentang hal ini. Ya. Dan kita memang tidak tahu kaifiatus sifat. Sehingga ya, no comment. Tidak bisa menegaskan. Menegaskan adanya atau menegaskan tidak adanya. Hadi ma'rufatun, permasalahan ini satu permasalahan yang dikenal dalam masalah sifat Allah nuzul turun, yaitu dalam masalah turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Huna di sini, hadil masalah atau di masalah ini ada misalnya orang yang mengatakan yakhlu minal arsy. Allah kosong dari ars ketika itu. Akan tetapi dia adalah orang yang mencocoki prinsip bahasanya Allah Azza wa Jalla itu mustawin alal arsh, istiwa di atas ars dengan istiwa yang layak dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Di samping itu, dia pun mengimani turunnya Allah Azza wa Jalla. Lantas dia punya pendapat ini, yakhlu minal arsh. Saat Allah turun, ars itu kosong. Nah ini kata Syekh Saleh, lakin ja'a biqaulin lan yusbaq ilaihi. Akan tapi dia punya kaulin pendapat yang tidak ada pendahulunya. Itu pendapat yang mengatakan ketika ars itu ketika Allah itu turun ke langit dunia, ars itu kosong. Nah ini pandangan Syekh Shalih Al-Syekh ini. Ini adalah perkataan yang lam yusbaq ilaihi. Tidak ada pendahulunya, tidak ada salafnya. Berarti yang ada pendahulunya 2 pendapat yang tadi sudah saya sebutkan. Abstain atau ya semuanya diimani. Karena sesuatu yang menurut pikiran orang itu mustahil bagi makhluk, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah turun ke langit dunia dan Allah tetap mustawin alal arsh. Wa hadza yakunu mimma la yanfihi. Maka pendapatnya ini kalau ars itu kosong adalah pendapat yang tidak meniadakan dan mengeluarkan orangnya dari lingkaran ahlu sunnah. Kata Syekh Abdul Hasan, boleh jadi beliau Syekh Al-Syekh itu memaksudkan. Dengan la yanfi itu artinya la yunfa artinya la yukhraju, tidak dikeluarkan dari lingkaran ahlu sunnah.
Lantas gimana menyikapi pendapat ini? Ini kata saya salah al-Syekh. Akan tapi yughallata fi hadil jihati. Ditegaskan kalau dia salah dalam aspek ini. Dalam keimanannya bahasanya Allah mustawin ala ars, dia benar. Dalam keimanan orang itu kalau Allah itu turun ke langit dunia, itu benar. Nah, dalam pendapatnya kalau yakhlu minal ars, nah itu yang salah. Tadi siapa tadi? Mas Radinka ya tadi terakhir ya? Iya, Ustaz. Ya, Ustaz, Ustaz, anak izin ngantar anak, Ustaz. ya silahkan. Jazakallah. Ya, Izin 5. Mas, kembali ke atas. Mas Hana, silahkan. Allahu ilaikum. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala mislu nafyi ibni Huzaimata surata Rabbi jalla jalaluhu ya'ni annaha ala surati Adaman annaha ala surati Rahmani nafyi isbati surati wa tafsiri surati bisyai'in akhara. Nah, contoh yang lain. Ya, adalah peniadaan Ibnu Khuzaimah terhadap rupa Allah Jalaluhu. Yakni artinya annaha ala surati Adam. Bahwasanya surah Allah itu ya ala surati Adam. Sebagaimana surahnya Adam. Annaha bahwasanya surah Adam itu ala surati Rahmani. Karena Allah katakan innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Dan hanya kembali kepada Allah. Maka hadis ini menunjukkan Allah punya surah. Kemudian surah Adam itu ala surati Rahman. Nah, yang tidak ditetapkan oleh Ibnu Khuzaimah itu yang kedua sebenarnya. Yaitu suratil Adam ala suratil Rahman. Karena dianggap kalau di sana dianggap mengandung tasbih. Jawaban bagus, di antara jawaban bagus yang dalam masalah ini diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Arba'in. Bahasanya ala surati fulan itu layak tadi tasbih. Tidak mengharuskan terjadinya tasbih. Dan beliau berdalil dengan hadis masalah rombongan orang-orang yang masuk surga. Nabi katakan dalam hadis riwayat Muslim bahasanya Zumratul Ula, rombongan pertama yang masuk surga itu ala suratil qamari lailatul badri. Itu redaksi Arabnya sama. Ala surati. Ala suratil qamari lailatul badri. Apakah ini menunjukkan bahasanya rombongan pertama yang masuk surga itu wajahnya tasbih dengan wajah rembulan dalam semua hal? Jawabannya tentu tidak. Kalau wajahnya tasbih dengan wajah rembulan, tidak punya hidung. Karena rembulan itu tidak ada hidungnya. Nanti tidak punya mulut. Lailatul Badri kan, Al-Badru kan tidak punya mulut. Nanti tidak punya hidung, tidak punya mulut, tidak punya alis, tidak punya ini. Kalau terjadi tasbih, ternyata kan tidak demikian kan. Yang masuk di benak kita kan tidak demikian. Ala suratil qamari lailatul badri itu artinya wajahnya bercahaya gitu. Tidak,
tidak mirip dalam masalah ketiadaan hidung, ketiadaan mulut, ketiadaan mata, dan seterusnya. Wahada aghlatun, dan ini satu hal yang salah dari mana? Nafyu sifati surati, meniadakan penetapan dan pengimanan terhadap bahasanya surat di Adam, Allah ciptakan Adam ala surati rahmat. Lantas menafsirkan surah dengan sesuatu yang lain. Nah, dan Pak Arifin. Ya, Ustaz. Mislu Ibni Qutaibata lama Atau lama aja, lama. nafya lama nafan nuzula, yakni haqiqatan nuzuli, wa fassarahu bi nuzulil amri au nuzulur rahmati au nuzulir rahmati. Hadhihi ahlatun lakinnahum muwafiquna fil asli. Hasbuk. Contoh yang kedua setelah Ibnu Khuzaimah adalah Ibnu Qutaibah. Tatkala beliau meniadakan sifat Allah turun. Dan yang ditiadakan adalah hakikat, makna hakiki dari turun. Karena Ibnu Qutaibah menafsirkan turunnya Allah ke langit dunia dengan turunnya ketetapan dan perintah Allah atau turunnya rahmat Allah. Yaitu rahmat yang dalam pengertian makhluk, ciptaan Allah dan bukan sifat Allah. Hadi aghlatun, ini adalah kesalahan. Kesalahan Ibnu Khuzaimah yang gelarnya siapa Pak Oka? Ibnu Khuzaimah? Halo, halo Pak Oka. Nah, ini. Mas Hija, apa gelarnya Ibnu Khuzaimah? Afwan, Ustaz, belum sempat cari. Belum tahu. Oh, sudah dibahas kok. Nggak perlu dicari. Mas Ridho. Ustaz, Imamul A'imah, Ustaz. Ya, Imamul A'imah. Imamnya para imam. Ulama besar, mazhab Syafi'i. Demikian juga Ibnu Qutaibah. Dan pernah saya singgung Ibnu Qutaibah itu di antara pakar bahasa Arab namun akidahnya Sunni. Ini dua contoh kesalahan. Akan tapi mereka dalam ini dua orang ini, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Qutaibah, mencocoki Ahlussunnah fil asal dalam prinsip-prinsip dasarnya. Nah, gitu. Pak Arifin, lanjut. Fantabih ila hadha kadzalika fil imani bil qadari. Faman wafaqa fil usuli fahuwa min ahli sunnati, fa idza ghalita fit tatbiqi fayakunu Ustaz. Fayakunu ada. Muhtiun fihi. Nah. Dan fantabih ila hadha. Cermati hal ini. Demikian juga dalam masalah mengimani takdir. Siapa yang mencocoki Ahlussunnah dalam prinsip dasar keimanan dengan takdir, yaitu mengimani 4 poin. Ya, 4 poin seputar takdir. 4 poin tadi apa Mas Kamal? Dibuka mic-nya. Empat poin tadi apa? Yang ini sifatul kalam gitu. Sifatul kalam. Yang masalah 4 poin masalah takdir tadi apa Mas Hija? 4 poin tentang takdir.
Pertama ilmu, dua kitabah, masyiah, sama makhluk, Ya, sama al-khalqu. al-khalqu. Ya. Itu prinsip dasar keimanan terhadap takdir. Siapa yang mencocoki dalam prinsip dasar, maka dia bagian dari Ahlussunnah. Jika dia punya kesalahan dalam aplikasi tatbik, maka dia salah dalam aplikasi tersebut. Nah, karena ini kesalahannya kesalahan aplikasi tidak mengeluarkan dia dari Ahlussunnah. Yang mengeluarkan dari Ahlussunnah adalah usulul ammah, prinsip-prinsip dasar. Yang ini dampaknya kemana-mana sehingga dia usulul ammah. Dan Mas Safrandi, Apa ya, Ustaz sampai yang payun sohu ini as-sifatu. sifatul itu. Assalamualaikum ilaikum qala al-muallif hafizallahu taala as-sifatu la tu'awwalu as-sifat idza qala la syakku sifatullahi La azza wa syakka jalla as-sifatu lillahi. la syakka as-sifatu lillahi azza wa jalla tuthbat ala zahiriha bila ta'wili Bila wa yutab ta'wilin. bila ta'wilin wa yutabbiqu hadha fi kulli sifati wa jaa fi sifatin awwal Awwala. wa jaa fi sifatin awwala. Nah, kemudian contoh yang lain, ini contoh kesalahan ulama yang lain ya, berkenaan dengan masalah sifat Allah. Maka usulul ammahnya, prinsip dasarnya adalah ini. Sifat Allah itu tidak boleh ditakwil, diotak-atik, dibelokkan maknanya. Kita kalau jika ada seorang ulama atau seorang muslim yang punya prinsipnya sudah benar, la syakka, yaitu punya prinsip tidak diragukan. As-sifatu lillahi, Allah punya sifat. Dan sifat-sifat Allah itu tuthbatu, ini sepertinya sukunnya keliru ya. Tuthbatu ala zahiriha. Sifat-sifat Allah itu ditetapkan dan diimani sesuai dengan makna zahirnya. Yaitu makna zahir itu makna yang al-mutabadaru ila dhihni. Yang langsung tertangkap dalam benak ketika benak orang Arab yang fasih dalam berbahasa ketika mendengarnya dan membacanya. Bila takwilin tanpa perlu diotak-atik. Wa yutabiqu hadza, dan beliau itu mengaplikasikan prinsip dasar ini dalam semua sifat. Ternyata sifatin di dalam satu kasus, wajah ternyata beliau sifatin dalam satu kasus awala mentakwil satu sifat. Di sifat-sifat yang lain beliau sudah terapkan prinsipnya. Di satu kasus beliau takwil. Nah, ini kesalahan semacam ini tidak mengeluarkan dari sunnah, dari ahlu sunnah. Mas Kamal, lanjutnya. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala mislu ma fa'ala Syaukani fi ba'dil masaili tajidu annahu yusbitu wa yaji'u fi sifatin aw sifataini yata'awwalu limadha ta'wiluha Ta'awwalaha, limadha ta'awwalaha hasbuk. ya Contoh kasusnya, semisal yang terjadi pada Syaukani. Semacam perbuatan Syaukani, perbuatan di sini maksudnya ya ucapan ya. Atau tindakan Syaukani di sebagian permasalahannya itu permasalahan sifat. Tadi itu Anda jumpai, siapa yang kita jumpai? Ini mestinya ada maf'ul bihinya itu. Anda jumpai siapa? As-Syaukani. Syaukani, Ustaz. Syaukani. Anda jumpai Syaukani annahu yuthbitu. Kalau Syaukani itu menetapkan sifat tanpa takwil. Mungkin ini di buku tafsirnya. Tafsirnya Syaukani judulnya apa? Buku tafsirnya Syaukani.
Apa Mas Ridho? Anu Zat, Fathul Qadir. Ya, judulnya Fathul Qadir. Namun namun Saukani fi sifatin di satu sifat atau dua sifat yang lain secara umum di Fathul Qadir misalnya ini kalau maksudnya Fathul Qadir beliau menetapkan sifat tanpa ta'wil. Lantas di Fathul Qadir itu ada satu atau dua sifat ya ta'awalu beliau takwil. Nah ini kesalahan Saukani ini salah tidak diikuti namun tidak mengeluarkan beliau dari kesunahan statusnya sebagai ahli sunnah. Nah kenapa beliau mentakwilnya ya Mas Ridho? Ahsanallahu ilaikum qala al-musannif hafizallahu ta'ala annahu la ya'rifu haqiqata kalami salafi fiha muskilat alaihi dhanna anna ta'wilaha wal muwafiqu liqauli salafi nadhara fi ba'dil kutubi wajada kalama ba'di ahli tafsir dhannahu annahu muwafiqu li ahli salafi wa liqauli ahli salafi wa hakadha. Nah, li'ana karena Saukani tidak mengetahui hakikat perkataan salafiyah dalam sifat itu. Sehingga sifat itu ushkilat alaihi. Membuat iskal dan bingung bagi Saukani. Dhanna lantas Saukani menyangka bahasanya mentakwil sifat tersebut itulah yang cocok dengan perkataan salaf. Apa sebabnya lebih dalam lagi? Sebabnya kenapa? Nadhara fi Saukani memperhatikan beberapa kitab, yaitu kitab tafsir. Wajada Saukani menjumpai perkataan sebagian ahli tafsir yang mentakwil sifat tersebut. Dhannahu Saukani lantas menyangka bahasanya perkataan ba'du ahli tafsir yang melakukan takwil itu mencocoki ahli salaf. Mencocoki perkataan salaf atau akidah salaf. Akhirnya Saukani ikut-ikutan melakukan takwil hakada wa hakada dan demikian. Nah, Gani li'annahu la ya'rifu udah ya Ustaz. ya, paragraf setelahnya Al-maqsudu ya Ustaz. al-maqsudu Al-maqsudu min hadha anna muwafaqatul muwafaqatal usuli usuli anna muwafaqatal usuli biha yakunul mar'u mar'u min ahli yakunul mar'u min ahli sunnati idza akhta'a fi mas'alati au fi mas'alatin mas'alataini fi tatbiqi la yanfi an yakuna min ahli sunnati hasbuk fayuqal hasbuk. Nah, al-maqsudu min hada ini terjemah bebasnya kalau saya intinya gitu. Inti dari uraian di atas gitulah. Inti dari uraian di atas ana muwafaqatal usuli bi yakunul mar'u min ahlus sunnah. Nah, ini catatan pentingnya. Mencocoki atau kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnah itulah yang menjadikan seseorang itu bagian dari ahlus sunnah. Tidak dalam masalah-masalah yang bersifat aplikatif di bab akidah. Apalagi masalah-masalah aplikatif di bab fikih, masalah isbal, masalah jenggot, masalah kunut subuh. Ini kan lebih menggelikan lagi ini kalau dijadikan sebagai parameter bukan ahlus sunnah. Hal yang aplikatif di bab akidah saja kesalahan di hal tersebut asalkan ada muwafaqatul usul kesesuaian dalam masalah prinsip-prinsip dasar tidak masalah.
Tidak masalah dalam artian tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah. Apalagi hal-hal yang aplikatif dalam bab fikih. Apalagi hal-hal yang diperselisihkan hukumnya di bab fikih. Apalagi di bab isbal yang diperselisihkan. Apakah makruh ataukah haram ketika itu tanpa sombong. Apalagi di bab kunut subuh, apakah itu mustahab sebagaimana madhab Syafi'i dan Maliki dan Syafi'i. Nah, ataukah tidak sebagaimana madhab Hanafi dan Hambali. Ya. Tidak bisa jadi tolak ukur Ahlus sunnah dan bukan. Idza akhta'a, jika seorang itu salah dalam satu masalah, ada dua masalah, fi tatbiq, dalam aplikasi usul, maka tidak masalah itu. Maka layun fa'ayakuna min ahli sunnah, tidak mengeluarkan, tidak meniadakan beliaunya dari lingkaran ahlu sunnah. Radinkah? Assalamualaikum. Qala al-mu'allif hafizahullah fayuqalu fayuqala akhta'a fi hadha wa la haraja, ya'ni la ikhraja lahu min dhalika. Akhta'a wa yunasahu wa yubayyanu lahu aw yubayyanu ma fi kalamihi min khata'in. Intaha. Fayuqal, kita komentari kalau ada kesan aplikatif tadi, kesalahan aplikasi, akhta'a, beliau salah dalam masalah ini dan ini tidak mengapa. Tidak mengapa ini bukan artinya itu boleh ya. Bukan itu pendapat yang boleh, bukan. Namun tidak mengapa di sini artinya la ikhojalahu min dzalika. Itu tidak mengeluarkan dari ahlu sunnah gara-gara hal itu. Ini sama juga dalam bahasa ulama fikih ya. Kadang ada satu hukum di masalah fikih dikomentari oleh ulama la haraja atau la ba'sa. Itu la haraja atau la ba'sa itu terkadang yang pertama maknanya mubah. Namun perhatikan, tidak mesti maknanya mubah, ada makna yang kedua. La ba'sa atau la haraja maknanya artinya la doro. Tidak membahayakan dalam pengertian tidak dosa, tidak haram, tidak batal. La ba'sa maknanya la doro, tidak bahaya. Tidak bahaya itu ya tidak dosa, tidak haram, tidak batal. Meskipun wah itu ya makruh misalnya. Itu ya, misalnya makruh. Itu. Akhta'a, kita katakan beliau salah, wa yunasahu, perlu dinasihati dan dijelaskan. Kalau seandainya tetap kekeh karena merasa dalam tasawurnya itu ya ini tidak apa-apa kok, ini sudah sejalan dengan prinsip Ahlussunnah, yaitu meskipun sudah dinasihati kemudian kekeh, itu tidak jadi alasan untuk dikeluarkan. Karena tasawur kan beda. Diyakinkan enggak, itu enggak sesuai. Enggak, kok menurut saya sesuai kok mas. Nah, gitu. Dan tetap demikian. Boleh jadi sudah diingatkan, orang itu tetap saja persepsinya, tasawurnya enggak. Itu masuk kok. Itu bukan takwil mazmum misalnya kalau di bab takwil sifat. Sehingga meskipun setelah yubayan telah dijelaskan, tidak bisa jadi alasan untuk dikeluarkan, tetap tidak. Karena boleh jadi pihak yang diberi penjelasan itu tidak ya kena, tidak mukni, tidak yakin dengan dan tidak menerima, dia tetap ganjel kalau itu dikatakan melanggar usul tuh, aduh dia ganjel itu. Kalau mau terus terang beliau mengatakan, saya masih belum bisa nerima kalau itu. Sisi mana sih itu itu bermasalahnya gitu.
Sehingga meskipun sudah dijelaskan ya tetap statusnya beliau akhto'ah saja. Tidak kemudian naik derajat jadi ikhot gitu. Yubayan ma fi kalam min khata'in, dijelaskanlah kesalahan dalam perkataannya. Intah sekian kutipan perkataan Sasolah al-Syekh. Ini prinsipnya ya tentang pelanggaran apa yang mengeluarkan dari al-sunnah dan tidak gitu. Ya, tapi secara realitas, secara praktek ya tidak semudah ini juga gitu. Ada penyimpangan atau mukhalafah di bab usul, namun ternyata ya, pertimbangan rekod tidak mengeluarkan beliau dari Ahlussunnah. Misalnya di antara usulnya adalah tidak memberontak, taatu adamul khuruj ala as-sultanul muslim jair gitu. Itu usul ahli sunnah. Tapi para qurra yang khurut kepada ya, ya, Hajjaj bin Yusuf yang sebagaimana kita telah bahas, semacam Sya'bi, semacam Sa'id bin Jubair, semacam Mutharib bin Abdullah ibn Sikhir, dan yang lainnya banyak lainnya. Itu tidak keluar dari ahlu sunnah dengan hal itu. Padahal itu khotok fil usul gitu. Di prakteknya juga tidak mudah. Ustadz Afan, saya izin berangkat ke Mahat ya, Ustadz. Oke, Dilanjut. silahkan. Nah, ini keterangan tambahan yang ingin saya garis bawahi. Silahkan Pak Oka. Izin juga Ustaz, saya Arifin berangkat juga. Mau berangkat ya? Ya. Baik. Oke. Yes. Ya. Nah, ini mengutip Abdul Qahir Bintar Al-Baghdadi dari kitabnya Al-Faqhu Baina Firaq, di sini itu tidak pas. Karena di catatan kaki ini kan saya Abdul Hasan mau taksil, mau menjelaskan teoretisasi. Taksil itu teoretisasi. Mau meletakkan teoretisasi tentang ahlu sunnah. Ahlu sunnah dalam pengertian ahlu sunnah ala manhaj salaf. Nah, ini tidak tepat kalau yang jadi rujukan adalah Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala. Kenapa? Karena beliau ulama Asy'ariyah. Ya kalau untuk taksil itu referensinya harus dari imam dan tokoh dalam sunnah. Itu. Nah, nanti pernyataan tokoh Asy'ari atau buku Asy'ariyah ya bisa saja dikutip untuk mimbabi ta'yid, untuk penguatan gitu. Mimbabil istiqnas, bukan itu yang dijadikan sebagai taksil gitu. Sehingga tadi waktu kita baca kutipannya kok ganjel. Ini sudah dikasih label Sunni, tapi ya poin-poin yang di ini disampaikan ya masih kurang greget gitu. Ini baru poin-poin yang berkaitan dengan muwahhid dalam pengertian muslim. Ini keyakinan dasar seorang muslim harus punya ini gitu. Apalagi beliau katakan ya kemudian tidak dicampuri dengan bid'ah mukafirah gitu. Ya berarti kan karena tidak dicampuri bid'ah mukafirah pembahasannya ini masih lingkaran Islam bukan lingkaran Sunni dalam pengertian al-Islam al-mahdu kalau dalam bahasa Ibnu Taimiyah. Islam yang murni gitu. Nah, ini letak letak bermasalahnya itu di sini. Dan untuk menegaskan hal itu, kemarin bukunya Syekh Khalifah Atami perlu kita lihat lagi.
ada pembahasan tentang dan ada kitab-kitab yang populer di ilmu maqalatil firaq ya. Yang populer yang jadi babon kajian di zaman ini itu 4 kitab. Nah, 4 kitab ini semuanya tidak ada yang dari penulis yang terkategori Ahlus Sunnah dalam pengertian alaman hadis salaf. Karena itu 4-4-nya demikian. Yang pertama kan Maqalatul Islamiyin karya Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau imam, ulama besar. Ya, namun ya di bab ini beliau ya, secara umum di kondisi akhirnya adalah ala sunnah alal jadah, namun ada banyak yang juga yang bermasalah. Kemudian, nah yang kedua, ini yang tadi jadi kutipan. Al-Farqu Bainal Firaq karya Abdul Qahir Al-Baghdadi. Beliau wafat tahun 429. Nah ini kesimpulan kajian dari Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi dari aspek akidah, beliau adalah Asy'ariyul Madhab. Buktinya ini bukan hanya sekedar tuduhan. Yang pertama, semua yang nulis biografi sepakat kalau beliau adalah Asy'ari. Kemudian yang kedua, beliau memaparkan akidah Asy'ari di kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq dengan status itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah. Dan beliau tidak menggolongkan Asy'ariyah sebagai salah satu dari kelompok yang menyimpang, namun beliau jadikan sebagai ahlul haq. Kemudian beliau punya kitab Usuluddin, yang ini adalah bukti paling penting menunjukkan kalau nasab beliau adalah masalah akidah ke Asy'ari. Itu. Ini aja yang ini. Kemudian buku yang ketiga, buku penting di buku babon ya saat ini di kajian Maqalatul Firaq. Yang ketiga adalah Al-Faslu fil Milal wan Nihal karya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu juga dari aspek akidah itu cukup problematis. Ini di sini disampaikan kalau bab akidah Ibnu Hazm itu ini bal najituhu muttariban ittiraban syadidan. Beliau nggak jelas akidahnya itu. Terlalu goncang dengan kegoncangan yang luar biasa. Fi mukhtalifil masail aqdiyah dalam berbagai macam pembahasan akidah. Misalnya kita jumpai beliau mencocoki ulama kalam dalam masalah menetapkan Allah itu ada dengan metode hudus. Itu. Nah, kemudian di sini beliau juga sampaikan mencocoki Mu'tazilah dalam menetapkan nama yang tidak mengandung sifat. Kemudian, namun Ibnu Hazm ini mencocoki Ahlussunnah alaman hadis salaf dalam berbagai sejumlah pembahasan. Misalnya, lihat Allah di akhirat, Al-Quran itu kalamullah, mayoritas pembahasan tentang perbuatan Allah, demikian juga di bab takdir. Ibnu Hazm mencocoki Asy'ariyah dalam tidak ada ilah untuk perbuatan Allah, misalnya.
Kemudian kitab yang keempat ya. Ini 4 kitab babuan di kajian Maqalatul Firaq. An-Nihal, Al-Milal wan Nihal karya Sahrustani. Wa kana Sahrustani Asy'aril Mu'taq. Gitu. Ya, sehingga kutipan saya Abul Hasan itu di masalah ini kurang tepat karena beliau di catatan kaki itu mau menyampaikan taksil kapan seorang itu keluar dari ahlu sunnah dan kapan seorang itu ahlu sunnah. Nah, kalau mau takrir, mau taksil, referensinya harus ya, dari buku-buku dan orang-orang yang tokoh-tokoh otoritatif di yang mau dibahas kan mau yang dibahas adalah sunnah ala manhajus salaf. Kalau sunnah dalam pengertian ala manhajus salaf. Ya, berarti ngambil dari buku-buku ini atau tokoh-tokoh otoritatif di sini. Kalau mau ada kutipan dari Asy'ari misalnya, yaitu sebagai tambahan untuk hal-hal yang memang sesuai. Tapi untuk taksilnya dulu, untuk teoritisasinya dulu harus dari sumber yang betul-betul ya, bisa dinilai kalau dia di atas jadah gitu, di atas jalan yang benar. Itu. Itu tambahan yang ingin saya sampaikan. Ya, sebelum diakhiri silakan jika ada pertanyaan. Nah, Ustaz, terkait hukum asal kita menghukumi kaum muslimin itu hal hum ala sunnah Ala sunnah. seperti masalah fit. Awamun nasu ala sunnah. Nah, Terus kemudian yang kedua ya, hukum asalnya dalam memandang mereka itu pandangan persaudaraan, jangan pandangan pelabelan. Ya. Nanti kemudian tidak kemudian setiap ketemu orang ini halus sunnah enggak ya? Kemudian nanti ketemu lagi ini halus sunnah bukan ya? Ya. Ini halus sunnah bukan ya? Jangan itu. Alasannya kita sikapi, kita pandang mereka dengan pandangan persaudaraan, bukan semangat untuk bagi-bagi label gitu. Gitu. Ada yang lain? Ustaz, terkait tadi Ustaz, beberapa ulama yang tergelincir, berarti sikap sebagian orang itu nggak fair saja. Ketika satu masalah tergelincir cocok dengan Asy'ariyah, dicomot jadi ulama Asy'ariyah begitu Ustaz. Padahal beliau secara apa? Usul ammahnya beliau di atas Ahlussunnah begitu saja. Nggak fair ya. Iya ya, banyak orang nggak fair. Banyak orang nggak fair. Harusnya kalau ya objektif lah. Yang penting dalam penelitian itu jujur. Yang penting itu dalam penelitian pengajian itu jujur. Kata orang ya beda antara peneliti dengan politisi kan. Kalau politisi itu harus ya benar namun tidak wajib jujur gitu. Nah, pokoknya harus benar, nggak wajib jujur. Tidak boleh salah gitu. Tidak meskipun bohong gitu. Itu politisi gitu. Lain hanya dengan peneliti gitu. Kalau babnya bab menjadi peneliti, peneliti itu harus objektif dan benar. Tidak boleh bohong meskipun ternyata salah. Nanti setelah itu mengakui, oh ya salah. Gitu. Hipotesis saya salah. Tidak kemudian hipotesisnya dipaksakan untuk benar kemudian dicarikan. Kemudian data-data kemudian ditekuk-tekuk gitu, supaya sesuai dengan hipotesisnya atau sesuai dengan asumsinya atau bahkan sesuai dengan praasumsinya. Praasumsi sebelum melakukan penelitian dan pengkajian. Itu. Ya, Jazakallah khairan Ustaz. baik. Ada yang lain?
Loh, kok belum berangkat Pak Arifan? Tadi kayaknya udah pamitan. Udah pamit kok. Belum, masih. Sudah di kelas, Hah? masih nunggu. Oh. Ada yang lain nggak ini? Tadi rasa cukup. Jika tidak ada, ya bisa kita cukupkan sampai di sini. Ya. Ya, demikian kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah jadikan sebagai ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memperbaiki hati, membersihkan hati, dan memperbaiki akhlak. Karena sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Fal ilmu fil qalbi fahuwa al-ilmu an-nafi. Ilmu yang masuk ke dalam hati, ilmu yang memperbaiki hati, memperbagus kualitas hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Fal ilmu ala lisan bahwa hujatullah ala ibni Adam. Sedangkan ilmu yang cuma hanya ada di lisan, hanya berbuah kepandaian dan bisa berbusa-busa dalam berdalil, menukil, dan semacam itu, namun tidak memperbaiki hati dan tidak masuk ke dalam hati, dan tidak meningkatkan kualitas hati, maka itu semua hanya akan jadi bencana dan malapetaka. Itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi